Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di acara Koteka Talk dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Awalnya saya pikir kita akan presentasi dalam bahasa Inggris, ternyata kita akan presentasi dalam bahasa Indonesia. Nama beliau adalah Isabel Nielsen, tapi bisa dipanggil Isabel atau Mbak Bel. Nah, Mbak Bel ini pernah belajar di Indonesia, di Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Sanata Dharma. Nanti dalam 1 jam ke depan atau bisa lebih, teman-teman bisa mengetahui tentang Swedia, seperti apa Swedia, kemudian keadaannya seperti apa. Nah, yang menarik juga Mbak Isabel ini sebenarnya adalah pegawai negeri di Swedia, tapi hobinya sekarang itu YouTube, membuat konten-konten yang sangat menarik. Nanti kita akan melihat beberapa video yang akan ditayangkan sesudah presentasi. Ya, karena ini kita hanya punya waktu 1 sampai 1,5 jam. Mungkin kita akan mulai dulu. Saya sapa dulu Mbak Isabel. Mbak Isabel, selamat sore. Selamat pagi kalau di sini. Oh, selamat Selamat pagi pagi Mas ya Oni. di Swedia. Ya, saya tuh senang banget ya dengan Swedia karena beberapa kali saya punya interaksi dengan Swedia dan zaman dulu waktu saya kecil saya suka nonton Mats Wilander waktu bermain tenis. Jadi Oh iya. ya itu saya salah satu nama orang Swedia yang saya kenal sampai saat ini. Baik, Mbak Isabel, mungkin Mbak Isabel bisa menjelaskan sebelum presentasi sekarang itu kegiatannya Mbak Isabel seperti apa? Monggo Mbak, bahasa Jawa bisa ya ini ya? Ora iso. Komputer nggak Iya. bisa bahasa Jawa. Kegiatan selama pandemi ini, saya bekerja sebagai PNS di satu otoritas dari pemerintah. Jadi saya setiap hari saya kerja dengan ambil keputusan siapa saja yang berhak untuk dapat tunjangan sakit dari pemerintah gitu. Jadi saya sekarang seperti kebanyakan orang di sini kerja dari rumah. Jadi kita jarang boleh ke kantor. Tapi sebenarnya kalau di Swedia ini kita nggak ada begitu banyak aturan atau itu nggak seketat negara-negara Eropa lain. Kalau kita lihat masalah COVID, selain itu ya kegiatannya makin berkurang ya selama COVID karena nggak bisa punya aktivitas di gym seperti biasa atau jarang juga bisa bertemu dengan teman-teman, dan itu mungkin juga salah satu alasan kenapa aku masuk ke dunia YouTube. Karena itu sebenarnya itu suamiku yang pertama ingin kita bikin YouTube, dan itu juga mungkin karena dia sedikit kangen sama teman-teman di Indonesia, sama keluarga di sana ya, dia mau menunjukkan sama mereka bagaimana Swedia dan bagaimana Eropa gitu. Dan itu mungkin sedikit aneh kita ambil topiknya travel waktu corona, dan itu juga mungkin karena kita punya banyak video dari dulu dari travel. Jadi video pertama kita edit video yang dari beberapa tahun yang lalu waktu kita di Portugal, terus jalan-jalan di beberapa tempat di Swedia juga. Jadi selama pandemik ini ada satu kegiatan baru yang Isabel ya lakukan dengan suami, yaitu bermain YouTube. Jadi sebenarnya ini juga menurut saya sih motivasi ya teman-teman semua, banyak kegiatan yang sangat bermanfaat selama pandemik. Seperti Koteka ini juga sebenarnya Isabel, kita juga dulu sulit sekali bertemu karena setiap orang tinggal di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi ya sekarang kita juga bisa bertemu dan bisa mengadakan acara seperti ini. Kita bersyukur juga sebenarnya dengan online seperti ini, kami bisa belajar hari ini dari Isabel, Swedia. Mungkin tidak pernah kita bayangin selama ini mungkin kita berjalan-jalan Indonesia saja, tapi ini jauh kali ya ke Swedia. Baik, silakan kalau ingin presentasi tentang Swedia. Oke, kita mulai presentasinya sekarang. Ya, jadi saya hari ini akan sedikit jelaskan tentang kota Stockholm, ibu kotanya Swedia, sama Göteborg, kota kedua terbesar di Swedia. Dan juga sebelumnya saya akan sedikit memberikan informasi singkat tentang Swedia dan juga jelaskan sedikit lebih lanjut tentang situasi corona selama pandemi di Swedia. Kan itu sangat beda dengan negara-negara lain di Eropa. Iya, kalau kita bicara sedikit singkat tentang Swedia, kalau lihat dari politik, kita merayakan Hari Nasional pada tanggal 6 Juni. Tapi itu bukan perayaan yang begitu penting di sini. Bukan seperti di Indonesia tanggal 17-an yang ya di hari yang sangat banyak aktivitas dan banyak yang rayain gitu. Kalau di sini itu hampir seperti hari biasa. Dan itu
itu mungkin juga karena kita orang Swedia, kita nggak pernah dijajah sama negara lain, dan kita juga selama beberapa ratus tahun nggak ikut perang, jadi kita nggak begitu rasa gimana ya. Kita sebenarnya nggak tahu apa sih yang kita merayakan pada tanggal 6 Juni. Kalau lihat dari struktur kekuatan, kita punya kerajaan konstitusional, jadi kita punya raja masih di Swedia. Hanya dia di Swedia dia nggak punya kuasa untuk ambil keputusan apapun. Kita punya pemerintah dan perdana menteri. Dia cuma mewakili negara kalau ada acara khusus. Kalau Swedia jadi anggota Uni Eropa, ya, kita udah jadi anggota dari Uni Eropa sejak tahun 1995. Tapi kita belum pakai euro, kita masih pakai krona di sini. Kalau anggota NATO kita belum masuk ke situ. Kalau bicara tentang penduduk, ya Swedia itu negara yang agak kecil, bukan dari luasnya itu mungkin ukurannya 5 kali lipat lebih besar daripada Jawa, tapi penduduknya kecil. Kita 10 juta orang di sini dan 2,4 juta tinggal di Stockholm. Dan Swedia juga itu negara terbesar di antara negara Nordik. Kalau negara Nordik lainnya itu Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Kalau bahasa di Swedia, bahasa resmi di sini yaitu bahasa Swedia, tapi juga ada bahasa minoritas seperti bahasa Finlandia, bahasa Samis, bahasa Meänkieli, dan ya beberapa bahasa kecil yang lainnya. Kalau kita bicara tentang agama, ya Swedia itu salah satu negara sekuler, yang dalam arti itu banyak orang sekarang yang sudah tidak punya agama. Jadi itu beda dengan Indonesia. Di situ kan kita semua orang wajib untuk punya agama. Itu di KTP kita pun itu dicatatkan kita punya agama apa. Kalau di Swedia itu sudah lumayan banyak orang yang tidak punya agama, ateis gitu. Tapi agama terbesar di sini itu agama Kristen, dan kebebasan untuk beragama itu juga ada di Undang-Undang Dasar Swedia. Jadi itu satu hak yang sangat dihargai di sini. Siapapun boleh punya agama apapun yang dia ingin sendiri. Dan agama kedua terbesar di Swedia itu agama Islam, dan itu karena itu banyak pendatang yang datang ke Swedia. Jadi dari penduduk asli Swedia mungkin tidak begitu banyak yang Islam. Kalau bicara tentang pendidikan, kita di sini kita ya wajib semua orang untuk ikut ya sekolah dasar. Sekolah dasar di sini itu kayak SD sama SMP, dan itu selama 10 tahun. Setelah itu ada juga lumayan banyak yang ikut SMA, tapi itu nggak wajib. Kalau universitas di sini itu gratis untuk semua orang sini, ya nggak harus bayar sebesar pun untuk ikut universitas. Jadi itu cukup banyak orang juga yang lanjut universitas. Kalau jam kerjanya di Swedia, kita kerja 40 jam per minggu, dan kita punya hak untuk ambil cuti minimal 5 minggu tahun. Jadi itu cukup panjang 5 minggu kalau kita bandingin dengan negara-negara lain. Dan itu juga ada di Undang-Undang Swedia. Itu sesuatu yang semua orang berhak untuk dapat cuti itu. Kalau mata uang, ya seperti saya sudah bilang tadi, kita pakai krona di sini. Dan 1 krona kalau dirupiahin itu sekitar 1.600. 1 krona. Kalau di euro itu 1 euro sekitar 10 kronor. Ini ada beberapa hal menarik tentang Swedia. Kita punya, ya kalau kalian tahu Anders Celsius itu seseorang yang berasal dari Swedia, dan berkat dia kita punya bisa mengukur suhu dengan Celsius. Jadi dia orang pencipta Celsius ini, jadi dia berasal dari Swedia. Sering ada waktu saya ke Indonesia, mereka tanya sama saya, kalau di Swedia kalian pakai Celsius atau Fahrenheit? Dan bagi saya itu sedikit lucu karena Celsius memang berasal dari negara saya, jadi di sini kita pakai Celsius. Satu hal lain yang mungkin menarik itu kalau beda pacemaker pertama itu dilakukan di Swedia, itu dilakukan pada tahun 1958 di sini, dan itu pertama kali di dunia. Kalau Alfred Nobel, dia juga berasal dari Swedia, dan kalian mungkin tahu tentang penghargaan Nobel yang diberikan setiap tahun, dan itu diberikan kepada orang yang sudah melakukan penelitian yang luar biasa dalam kimia, kedokteran, fisiologi, dan ekonomi. Terus ada juga penghargaan perdamaian. Dan Swedia adalah juga salah satu tempat terbaik di dunia melihat aurora, dan itu di Swedia Utara. Ada beberapa negara Skandinavia di mana kita juga bisa melihat aurora seperti di Finlandia dan Norwegia. Ya, kalau kita bicara tentang musik, band yang berasal dari sini itu
ABBA, The Ace of Base, Avicii, Sarah Larsson, The Cardigans, Maher Zain. Tapi dia tidak lahir di sini. Dia cuma dibesarkan di sini dan dia sekarang tinggal di Swedia. Tapi dia nggak punya begitu banyak fans di Swedia. Jarang ada orang sini yang tahu dia siapa. Dan kata dia sendiri, kebanyakan dari fans dia itu di Indonesia dan Malaysia. Terus kalau kita bicara tentang perusahaan yang sukses di sini, kita punya IKEA yang berasal dari Swedia. Terus kalau kita bicara sedikit tentang bagaimana situasi corona di Swedia, itu agak beda dengan negara-negara lain di Eropa. Kita bisa lihat ini sedikit statistik di bawah di sini. Saya bandingkan 4 negara, ada Norwegia, Denmark, Swedia, dan Indonesia di sini. Berapa kasus yang ada ya untuk dalam 1 juta orang ada berapa kasus, dan kita bisa lihat di sini kalau Swedia itu punya sangat banyak dibanding negara-negara lain di sini. Kok bisa seperti ini? Ya itu kita mungkin harus sedikit mengerti politik Swedia untuk mengerti bagaimana ini bisa. Kalau di Swedia pikiran dari Dewan Kesehatan waktu awal corona, mereka sedikit takut kalau nyawa-nyawa yang ya orang-orang yang sudah kena corona, mereka nggak bisa diselamatkan untuk waktu yang begitu lama. Dan mereka juga takut kalau kita nanti akan menghadapi risiko infeksi kedua atau ketiga yang lebih parah nanti. Jadi mereka pikir itu mungkin lebih bagus banyak orang kena COVID waktu awal, dan mungkin kita akan dapat jumlah kematian yang agak tinggi di waktu awal, tapi nanti mungkin kita akan punya yang namanya kekebalan kelompok. Jadi kalau banyak orang sudah kena infeksi, itu berarti mereka nggak akan tertular lagi gitu dari corona. Dan dengan strategi ini mereka berharap untuk corona akan cepat turun gitu. Dan itu beda dengan, jadi kita pada awalnya kita nggak pakai lockdown, kita nggak pernah sampai sekarang ada lockdown di Swedia, dan banyak bisnis mereka berjalan seperti biasa. Cuman ada banyak rekomendasi dari awal corona untuk kita yang bisa, kita berusaha untuk kerja dari rumah. Banyak anak-anak mereka juga sekolah dari rumah, dan itu dari SMA dan ke atas. Kalau anak lebih muda mereka tetap ke sekolah seperti biasa. Dan kenapa itu bisa begitu beda dengan negara tetangga kita seperti Denmark atau Norwegia? Ya mungkin karena di sini kita lebih percaya pada alih menteri daripada pemerintah. Mereka selalu ambil keputusan sendiri atau mereka yang bertanggung jawab atas aksi mereka. Kalau di sini pemerintah mereka jarang boleh ikut campur dengan keputusan dari menteri gitu. Kalau di Norwegia dan Denmark itu lebih kayak pemerintah langsung bertanggung jawab. Dan mungkin juga karena Swedia itu satu negara yang tidak pernah mengalami krisis sebelumnya. Kalau negara tetangga kita pernah mengalami perang, jadi sudah tahu bagaimana menghadapi krisis gitu. Kalau kita lihat rekomendasi dari awal di Swedia itu mulai dari bulan Maret kita ada rekomendasi untuk anak-anak yang ada di SMA untuk belajar dari rumah, dan untuk mereka yang bisa juga harus kerja dari rumah. Dan kita sering bicara tentang the Swedish model, apakah itu lebih penting menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan ekonomi. Dan itu di Swedish model ini itu juga dapat banyak kritik karena itu banyak sekali orang yang meninggal waktu awal corona, mungkin karena kita nggak punya lockdown, dan banyak orang yang bilang kayak ya itu sepertinya untuk Swedia itu lebih penting menyelamatkan ekonominya daripada menyelamatkan nyawa orang. Tapi itu tidak benar juga, karena mungkin harapan dari Swedia itu kalau nanti kita akan ada kekebalan kelompok itu mungkin angka kematian akan turun nanti. Tapi ternyata itu tidak terjadi juga karena banyak yang tidak jadi imun juga. Kita masih ada banyak kasus corona di dunia di saat ini, dan kalau kita lihat di sini di negara tetangga seperti Norwegia dan Denmark, jumlah orang yang kena COVID itu jauh lebih sedikit daripada di Swedia, malah lebih sedikit daripada Indonesia juga. Dan ya kalau kita lihat statistik ini bukan total kasusnya, tapi berapa kasus yang ada dalam 1 juta orang. Ya, dan ini sedikit tentang aturan yang sudah dilaksanakan atau aturan yang sudah ada di Swedia selama ini. Itu mulai
mulai bulan November kita mulai ada aturan untuk bar dan restoran juga tidak boleh menjual minuman beralkohol setelah jam 10 malam. Dari bulan Maret 2021 itu ya diperketat lagi. Mereka tidak boleh jual makanan atau minuman di antara jam setengah 9 malam sampai jam 5 pagi. Dan dari bulan November itu dilarang untuk kita untuk berkumpul lebih dari 8 orang di satu rumah atau tempat. Dan kita juga ada undang-undang COVID yang diterapkan dari tahun ini, dan itu untuk mempermudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan perbatasan di perusahaan, dan mereka juga berhak untuk tutup restoran. Dan kalau di Swedia seperti saya sudah bilang, kita nggak pernah ada lockdown, dan kita juga tidak pernah mewajibkan warga-warga untuk memakai masker. Tapi itu pernah ya direkomendasi di sini kalau kita pakai kendaraan umum. Sekarang kita akan bicara sedikit tentang tempat wisata yang ada di Swedia. Dan kita akan mulai dengan kota Stockholm. Dan di sini ada beberapa gambar yang ada dari ibu kota Swedia, di kota tua Sergels Torg di pusat kota, dan dari Istana Raja. Dan saya mau play beberapa video. Kita mulai dengan video dari Gamla stan, dari kota tua di Stockholm. Ayo kita jalan-jalan. Sama gue Bel dan gue Marco. Stockholm Metro itu mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan dijuluki sebagai seni terpanjang di dunia, guys. Itu sepanjang 110 km. Wah, menurut gue kita bisa belajar banyak tentang Swedia dari situ. Kan ya terutama ada seni dari sini. Kita juga bisa lihat budaya Swedia seperti apa. Kita bisa lihat sejarah Swedia. Mungkin cukup ke situ dulu. Baik, saya Iya, stop. jadi ini kita ada 3 video ya tentang subway yang ada di Stockholm, dan itu agak unik karena itu juga sering dijuluki sebagai galeri seni terpanjang di dunia, karena di setiap stasiun ada seni yang sedikit berbeda, dan di situ ada beberapa stasiun yang mungkin fokus ke dalam topik politik, ada yang fokus tentang alam, ada yang fokus tentang ya budaya Swedia atau tentang musik Swedia. Jadi itu cukup menarik menurut saya kalau ke Swedia untuk melihat stasiun-stasiun yang ada di Stockholm. Saya ada 2 video lagi tentang Stockholm, hanya itu belum dipublish di YouTube. Jadi untuk buka itu harus punya link ya. Oke, bisa cari yang dari Gamla stan. Ada 3 ya, jadi yang berjudul Kota Tua Stockholm atau Gamla stan. Baik. Ada di situ. Ya, soalnya 3 video ini itu belum dipublish, itu akan dipublish nanti di bulan November yang tentang Stockholm. Ya mungkin waktu nunggu kita bisa lanjut nonton dari subway karena itu dari Stockholm kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, guys. Halo semuanya, ini sama gue Bel. Dan gue Marco. Ya, oke. Kali ini mau kemana kita? Kita mau ngeluyurin tunnelbana hari ini. Yes. Tunnelbana artinya subway atau kereta di bawah Tanah, gitu guys. Jadi gini, kita mendapat ide, kita akan keluyuran di tunnelbana atau kereta bawah tanah, karena di Swedia itu terdapat seni-seni yang tersembunyi, guys. Jadi yang bernilai artistik tinggi. Kalau gue sendiri, gue selalu ajak ke teman-teman gue kalau mereka datang ke Stockholm untuk lihat ya semua seni yang ada di bawah tanah itu di subway. Yep. Dan itu karena menurut gue kita bisa belajar banyak tentang Swedia dari situ. Kan ya terutama ada seni dari sini. Kita juga bisa lihat budaya Swedia seperti apa, kita bisa lihat sejarah Swedia, dan apalagi kita malah bisa lihat apa yang sering dibahas dalam politik Swedia. Betul. Dan gini guys, Swedia itu ternyata setelah kita cari tahu, dia Stockholm Metro itu mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan dijuluki sebagai seni terpanjang di dunia, guys. Itu sepanjang 110 km. Wow. Dan
Menurut sejarah yang udah kita baca, di tahun 1971, pemerintah Swedia itu sempat memberikan keputusan kepada warga Swedia bahwa bangunan-bangunan baru itu minimal harus mempunyai 2% dengan gaya seni, guys, gitu. Wait, kita jalan yuk. Oke, kita mau siap-siap dulu karena kita harus prepare segala macam. Ya guys, sekarang gue di stasiun paling dekat dengan tempat tinggal gue, namanya Solna Centrum. Dan kalau kita lihat di sini, itu seperti banyak gua, seperti satu gua merah, dan banyak box kaca. Dan dari box kaca ini, kita bisa melihat adegan dari politik iklim pada tahun 70-an di Swedia. Dan ya, di sini kita bisa lihat langit malam yang merah di atas hutan dengan pohon cemara. Dan sini ini menjelaskan apa yang sering dibahas dalam debat politik pada tahun 70-an. Pencemaran hutan, pencemaran lingkungan, dan juga penebangan kayu. Untuk dua video yang belum dipublish, yang pertama dari Stockholm, yang satu lagi dari Göteborg. Mungkin bisa coba untuk buka. Mungkin bisa dijelaskan juga, Isabel. Jadi ini video dari kota tua di Stockholm, dan untuk jadi video ini kita ke tempat-tempat ya yang ada di kota tua, termasuk Istana Raja yang kita melihat di sini. Terus kita juga kunjungi kafe-kafe dan gedung-gedung tua yang ada di Gamla stan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo semuanya. Sekarang gue lagi ada di Stockholm dan gue lagi berada di area tempat biasanya para turis lokal maupun mancanegara berkunjung di sini, guys. Dan ini area ini namanya adalah Gamla stan, guys, gitu. Dan Gamla stan sendiri itu dalam arti bahasa Indonesia adalah kota tuanya, guys, gitu. Dan Gamla stan itu didirikan menjadi kota Stockholm itu semenjak tahun 1252, guys. Wow, lama banget ya. Ya, selama beberapa ratus tahun, sekitar ratusan tahun, guys. Jadi ini Gamla stan ini, area Gamla stan ini merupakan areal yang diklaim sebagai Stockholm. Yang lain tuh bukan Stockholm, guys. Jadi cuma areal di Gamla stan ini aja yang diklaim waktu itu sebagai kota Stockholm aja gitu. Dan hanya menjadi bagian satu kota aja Stockholm. Jadi yang lain tuh nggak termasuk lah Stockholm gitu. Dan bagian yang paling tua adalah Stortorget dan Rådhuset sebagai balai kota, atau Stortorget itu bisa dibilang sebagai alun-alun agung, guys, gitu. Dan Rådhuset itu sebagai balai kota, dan Storkyrkan sebagai gereja agung. Pada abad pertengahan, Gamla stan dilingkari oleh tembok, guys. Jadi melingkar dia, tembok sebagai batas atau wilayah Gamla stan. Tapi itu sudah hancur semua sekarang, guys, sudah semenjak terjadi kebakaran pada abad ke-17. Kebakaran besar dan semuanya runtuh, jadi sekarang udah nggak ada temboknya lagi, guys. Istana Stockholm. Istana Stockholm atau Istana Kerajaan atau dalam bahasa Swedia Stockholm Slott atau Kungliga Slottet adalah kediaman resmi dan istana kerajaan utama Raja Swedia. Istana ini digunakan untuk tujuan perwakilan oleh raja saat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Kediaman kerajaan ini telah berada di lokasi yang
sama oleh Nordstrom di bagian utara Gamla stan di Stockholm sejak pertengahan abad ke-13 ketika Kastil de Kronor dibangun. Istana itu belum siap digunakan sampai tahun 1754 ketika Raja Adolf Fredrik dan Ratu Louisa Ulrika pindah, tetapi beberapa pekerjaan interior berlanjut sampai tahun 1770-an. Tidak ada konversi besar telah dilakukan di istana sejak selesai. Hanya Mungkin bisa beberapa stop di sini penyesuaian dulu interior baru dan lanjut dengan video berikutnya. Nampol ya? Nampol banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gue di Göteborg, di kota kelahiran gue, bukan kota kelahiran tapi dekat lah dengan kelahiran gue. Ya, dan ini yang kita bisa lihat di depan kita itu patung dari dewa Poseidon. Dewa Poseidon itu kan dalam mitos Yunani itu dewa untuk kelautan ya, kelautan sama gempa dan apalagi ya pokoknya untuk kelautan. Dan kenapa sih ada patung dewa Poseidon di sini di Göteborg? Ya gue nggak bisa jawab itu, tapi mungkin saja itu karena ini kota pelabuhan yang dekat dengan laut, jadi semuanya yang terkait dengan apa laut itu sesuatu yang penting untuk kota Göteborg. Dan patung ini itu juga ya di lambang paling terkenal dari Göteborg. Ya guys, sekarang kita lagi keluyuran di kota kedua terbesar di Swedia setelah Stockholm. Tebak ya, apa? Ya, udah pasti itu namanya Göteborg. Dan sekarang kita lagi berada di depan gedung seni. Dan di sini buka nih guys untuk umum. Kalau kalian menonton seni, beli tiket. Tapi sekarang kayaknya masih tutup deh. Ya tutup jam 5. Nah, kita sampai sini setengah 6. Kita telat guys ternyata. Dia tutup jam 5. Ya mungkin di lain kali kita akan coba sini lagi. Jangan sampai lewat jam 5 biar masih kedapatan untuk bisa nonton acara seni. Banyak acara seni yang diselenggarakan di gedung sini guys. Itu populer banget buat orang-orang turis lokal maupun mancanegara yang mau nonton kesenian di sini. Seiring berjalannya waktu, zaman ke zaman, abad ke abad, pergantian teknologi semakin berkembang di Swedia. Di Göteborg, semua transportasi, di Stockholm, seluruh Swedia berkembang. Dan salah satunya adalah ini. Ini adalah yang disebut dengan, kalau orang bilang di sini seperti tram ya, atau kereta listrik untuk mempercepat transportasi. Ada fakta cerita sejarah menarik yang pernah dialami oleh orang-orang Swedia di sini. Jadi kita mendapatkan sebuah cerita tentang kehidupan zaman dahulu sebelum terciptanya transportasi ini. Warga Swedia di sini menggunakan kuda dengan menarik kereta kencana seperti kereta dengan ditarik dengan beberapa kuda. Dan pada saat mulai berkembangnya waktu dan teknologi, mereka mulai menciptakan kereta pertama dengan listrik. Akan tetapi tidak banyak orang Swedia yang ingin atau merasa tertarik untuk menaiki kereta tersebut karena mereka merasa khawatir dan takut jiwanya terancam dengan kecepatan yang akan mereka lalui selama mereka menaiki kereta tersebut, kereta listrik pertama itu. Ya, dan sesuatu yang sangat terkenal dari sini itu kafe-kafenya yang ada di sini. Di sini ada banyak
toko second hand, dan ada juga banyak kafe, dan ada juga ini kan kue klasik Swedia, kanelbulle atau cinnamon bun. Jadi apa sih? Ini roti kayu manis, tapi yang khas di daerah ini mereka bikin ukurannya kayak 10 kali lipat yang original. Jadi yang original mungkin segini, tapi yang ini bisa untuk satu keluarga. Ini gue doang yang makan. Ya, mungkin cukup segitu dulu. Ya. Itu dari kota Göteborg, kota kedua terbesar di Swedia, dan itu juga terletak di bagian barat kalau di Swedia Barat. Dan itu juga sangat dekat dengan tempat kelahiran saya. Mbak Isabel, terima kasih atas presentasi dan videonya yang luar biasa. Kalau lihat seperti itu pasti kayaknya hadir pada sore hari udah pingin banget tuh traveling. Udah pingin banget pergi ke Swedia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, Mbak Isabel. Dari Pak Taufik. Pak Taufik mengucapkan selamat ya, kagum dengan Mbak Isabel, bahasa Indonesianya bagus banget, dan mungkin juga saya merasa wow, selancar ini ya berbicara bahasa Indonesia. Kemudian Mbak Gana juga bertanya nih, IKEA ya, IKEA itu ternyata dari Swedia. Nah, Mbak Isabel, gimana pandangan atau persepsi orang Swedia sendiri terhadap IKEA? Apakah mereka juga membeli produk-produk itu? Kemudian banyak orang, kalau di Indonesia sih sudah ada juga IKEA ya di Jakarta ya, dekat rumah saya juga sudah ada sekarang. Nah, itu kami juga sering membeli produk IKEA juga. Nah, persepsi masyarakat Swedia sendiri bagaimana dengan produk IKEA, Mbak? Ya, itu sangat populer di sini juga. IKEA itu ada di setiap kota, pasti ada toko IKEA. Kalau di Stockholm sendiri ada 2 toko IKEA, tapi itu juga kalau di sini itu dianggap barang-barang agak murah di sini. Jadi itu biasanya untuk orang mahasiswa atau orang yang mungkin baru pindah untuk pertama kalinya, mereka senang belanja di IKEA. Dan itu juga kebanyakan produk yang kita beli di situ kita harus merakit sendiri, nggak ada yang sudah jadi gitu. Tapi ya itu cukup populer di sini. Tapi saya tahu kalau di beberapa negara Asia, saya ada teman yang tinggal di Cina, dan dia cerita sama saya kalau di sana IKEA dianggap sebagai sesuatu yang mewah karena itu mungkin karena harganya itu nggak lebih rendah, padahal di harga produknya itu sama di Swedia seperti Cina, dan karena biaya hidup itu kan begitu beda, ya itu di sana dianggap barang-barang mahal, sedangkan di sini itu sesuatu yang agak murah gitu. Tapi kualitasnya bagus ya. Di Indonesia baru ada di Jakarta. Jakarta itu ada 2 ya, ada 2 IKEA sekarang ya. Tapi mungkin akan ada IKEA juga di kota-kota yang lain di Indonesia. Nah, berkaitan dengan mata uang, Mbak Isabel, mata uang Swedia ini kan berbeda ya, walaupun sudah bergabung dengan EU. Apakah nggak repot nih menukar mata uang EU dengan mata uang bagaimana menyebutnya kron? Krona di sini, krona. Ya, krona. Bagaimana? Apakah itu tidak repot ketika ada wisatawan mau pergi ke sana? Menurut saya sih itu nggak repot. Mungkin karena saya sudah biasa, saya pergi kemanapun selalu harus menukar uang gitu. Dan juga kalau di Swedia itu lebih populer untuk pakai kartu sekarang daripada pakai uang kertas. Jarang ada yang pakai uang tunai di sini. Dan itu agak repot sih untuk orang yang berwisata ke Swedia atau orang yang datang ke Swedia, karena di banyak tempat kita nggak terima uang cash gitu. Jadi banyak orang mereka ke sini dan mungkin kartu bank mereka nggak berlaku di sini, terus mereka juga nggak bisa pakai uang tunai. Jadi itu bisa ya sedikit repot untuk mereka. Tapi kalau di toko makanan atau di mana lagi, ya kalau pokoknya
kebutuhan dasar itu pasti bisa dengan uang cash juga, uang tunai. Ya, bagaimana mau menanyakan tambahan untuk mata uang? Jadi ini kan saya tanyakan karena sebagai orang yang sudah lama tinggal di Jerman pakainya euro, kebiasa pakai euro ya, meskipun juga pakai kartu juga ya, jadi bargeldlos. Cuman waktu saya ke Norwegia itu kan memang seperti yang kamu bilang, nggak semua kartu diterima, jadi hanya kartu ATM yang punya label Maestro atau Visa. Bagi yang tidak, jadi hanya ATM bank yang seperti itu. Sedangkan mereka-mereka yang nggak punya ATM dengan label Maestro atau Visa, akhirnya gigi jari. Udah gitu uangnya harus ditukar kan, misalnya dari euro ke Norwegian kroner atau NOK namanya ya. Ini mungkin akan jadi kalau saya datang ke tempatnya si Isabel di Stockholm misalnya, saya bawa euro, ini mau nyari tempat bank untuk menukar itu tidak semudah waktu sebelum zaman pandemi karena banyak yang tutup gitu, atau mungkin hanya buka jam 8 sampai jam 10 begitu, padahal kita kesananya di jam yang lain begitu. Makanya saya tanyakan kenapa sih yang namanya pemerintah Swedia itu tidak bergabung dengan EU untuk menggantikan mata uangnya dengan euro misalnya, karena ini akan mempermudah wisatawan yang seperti saya atau seperti yang dari Indonesia misalnya bawanya dolar, aduh dolar Amerika, terus kita nukarnya di mana gitu, padahal itu tidak semua di bandara. Misalnya waktu itu saya ke bandara, tempat penukaran uang tidak selalu buka, jadi hanya buka 1 jam, buka 2 jam gitu ya, padahal kita kan kalau terbang kan nggak tahu kita datangnya jam berapa di bandara gitu. Dan kemudian bagaimana pula pertanyaan saya tentang pandemi ini, kan tadi kan dibilangin kalau yang di Swedia itu nggak seketat di Jerman misalnya, aduh ampun kalau di Jerman tuh ketat banget, ada dendanya, harus pakai masker, harus inilah itulah. Sekarang lagi musim 3G, jadi setiap orang yang ngumpul itu harus punya salah satu dari 3 kartu, kalau nggak boleh begitu. Nah itu mungkin tidak seketat yang di Swedia atau di Norwegia misalnya. Saya juga mengalami bahwa Norwegia sendiri juga tidak seketat di Jerman. Saya pasti juga bisa membayangkan di Swedia seperti itu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana pandangan masyarakat. Kenapa masyarakat Swedia itu seperti bukan underestimate namanya, mungkin tidak sebegitu takut seperti di Jerman atau seperti di Indonesia yang orang tuh kayaknya wah udah semua di rumah aja gitu, nggak keluar, nggak pakai masker gitu. Kalau di Swedia mungkin masih seperti itu, seperti di Norwegia ya, bahwa orang tuh ngumpul semua tuh kayak zaman nggak ada corona dan nggak pakai masker. Terus saya bilang, lah saya turis, saya harus pulang ke Jerman misalnya, kalau saya sakit saya nggak boleh masuk Jerman, saya demam saya nggak boleh masuk Jerman gitu kan. Sebagai orang Swedia, kamu memahami kenapa orang-orang Swedia, orang-orang Norwegia itu seperti itu. Jadi nggak begitu takut, tidak begitu ketat dengan peraturan, meskipun pandemi itu bikin orang tuh tercabut nyawanya, terus sakit sampai pokoknya rumah sakitnya sampai penuh-penuh deh gitu. Jadi itu pertanyaan saya saja. Jadi pertama yang tentang mengapa Swedia tidak mau bergabung dengan euro. Pandangan kamu sebagai orang Swedia, mengapa orang Swedia itu tidak seketat negara-negara seperti Jerman misalnya, atau negara Indonesia yang sebenarnya sudah banyak PPKM ya, jadi sudah termasuk ketat juga meskipun banyak orang yang bandel gitu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tentang euro, ya kita pernah ada pemilihan umum di sini pada tahun 90-an, saya sedikit lupa tahun berapa, apakah Swedia ingin bergabung dengan euro apa tidak. Kalau dari pemerintah banyak yang positif untuk ikut euro, tapi warga-warga sini banyak yang skeptis, dan itu ada beberapa alasan juga untuk itu. Yang pertama, kalau euro itu itu ekonomi yang stabil, itu selalu harus nilainya selalu harus sama, itu nggak bisa turun naik. Kalau krona itu ekonomi yang bisa naik turun gitu. Jadi kalau misal di negara Swedia lagi ada dalam perekonomian buruk atau lagi mengalami krisis ekonomi, itu berarti nilai krona itu kan turun, tapi kita tetap bisa belanja barang dengan harga yang sama. Jadi itu mungkin paling efek kalau kita ke luar negeri, karena kita rasa semuanya jadi lebih mahal di sana gitu. Sedangkan kalau euro itu selalu harus stabil. Jadi banyak yang takut kalau kita ikut euro, gimana kalau kita ada dalam krisis ekonomi. Dan itu sudah dialami dari negara seperti Yunani dan Spanyol juga. Banyak teman saya dari situ, mereka menyesal ikut euro karena mereka rasa kalau waktu ekonominya lagi tidak bagus, tidak stabil, semuanya tetap jadi lebih mahal biaya hidupnya, padahal mungkin gaji mereka tetap kecil, terus mereka rasa itu lebih susah hidupnya gitu. Jadi itu mungkin
satu alasan kenapa kita tidak ikut euro. Tapi ya, seperti saya bilang, kalau politikus di sini atau dari pemerintah sendiri, mereka sangat positif. Jadi mereka sedikit menyesal kenapa kita pakai pemilihan umum di dalam ini. Dan mungkin karena ini pemilihan umum pada tahun 90-an, mungkin saja mereka akan punya pemilihan lagi nanti. Dan mungkin akan dipertandingkan lagi. Apakah kita akan ikut euro atau tidak? Baik, ya. terima kasih. Kemudian soal pandemi tadi, sebagai orang Swedia, mengapa tidak setakut atau tidak seketat seperti di Jerman dan Indonesia, misalnya dengan PPKM, dengan zona merah dan kalau di sini dari awal mungkin Swedia itu punya budaya dengan orang yang udah biasa dengan hidup sangat bebas gitu, nggak ada banyak aturan dan pemerintah juga menurut undang-undang dasar yang ada di Swedia mereka tidak boleh ambil keputusan yang yang mengurangi aktivitas warga-warga sini atau nggak boleh ambil keputusan untuk toko-toko harus tutup jam segini atau orang tidak boleh keluar malam karena itu hak pribadi orang, mereka harus bisa bebas gitu. Pada awalnya mereka juga sangat percaya kalau mungkin banyak yang akan sakit corona pada pandemi waktu awal, tapi mereka yang muda-muda kalau mereka kena COVID mungkin mereka akan kebal nanti, mereka akan imun dan tidak terkena COVID lagi. Jadi kalau banyak yang kena COVID pada waktu awal pandemi itu otomatis akan menurun nantinya. Jadi mereka takut kalau kita pakai lockdown di sini kita hanya menunda masalahnya. Jadi nanti kalau sudah tidak lockdown lagi itu baru akan mulai menular. Jadi itu dan masalah COVID itu kan sesuatu yang baru, nggak ada yang pernah mengalami sesuatu seperti ini di dunia sebelumnya. Jadi teori yang ada di waktu awal itu hanya hanya teori karena kita nggak tahu apakah orang akan imun nanti. Karena kita sudah melihat sekarang juga kalau walaupun kita punya puncak banyak yang kena COVID di bulan April Mei tahun 2020 itu nggak begitu turun, itu malah ya sangat banyak lagi di bulan November Desember tahun kemarin di sini yang kena COVID. Jadi mungkin strategi itu nggak terlalu bagus. Kalau bicara masalah masker itu mungkin juga di Swedia kita nggak pernah pakai masker sebelum corona dan banyak sekali yang sangat skeptik juga kenapa sih kita harus pakai masker sekarang, apa gunanya, dan banyak orang juga tidak percaya itu ada gunanya dari pakai masker karena kita tetap bisa kena corona walaupun kita pakai masker. Tapi lama-lama banyak orang mulai mikir juga ya mungkin walaupun aku tetap bisa kena COVID, mungkin aku bisa kalau aku sakit sendiri itu nggak akan menular ke orang lain kalau pakai masker karena virusnya nggak begitu cepat transfer gitu atau menyebar. Baik, menarik sekali ya. Ternyata di Swedia juga tidak merupakan kewajiban ya untuk memakai masker. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan, Isabel. Tadi di presentasi Isabel sebenarnya udah dijelaskan bahwa pendidikan di Swedia itu gratis ya untuk warga negara Swedia. SD dan SMP 10 tahun. Tapi kalau di Swedia sendiri pakai K-12 kan, berarti ada SMA atau sesudah SMP itu selesai? Kebanyakan orang lanjut ke SMA, tapi itu tidak wajib untuk ikut SMA. Tapi mungkin 90% atau 95% mereka lanjut ke SMA. Sangat sedikit orangnya yang tidak lanjut ke SMA, karena kalau tidak ikut SMA itu akan sangat susah nanti untuk dapat kerja yang pertama. Terus kalau mau ikut ke universitas itu kan nggak bisa kalau belum lulus SMA dulu. Dan SMA di sini itu juga gratis. Jadi itu sangat gampang untuk ikut SMA. Apalagi kalau kita di SD sampai SMA, kita dapat semua material free dari sekolah kita. Kita dapat makan siang di sekolah free setiap hari, itu dibayar oleh pemerintah. Jadi banyak fasilitas gitu. Kalau sampai universitas pun, itu semuanya gratis. Bedanya kalau di universitas kita harus mulai bayar sendiri untuk makan siang dan juga untuk materialnya yang kita pakai. Tapi pendidikannya sendiri itu gratis bagi orang di sini. Itu hanya untuk S1 kan? S2, S3? Itu sama, S2, S3 juga gratis. Wow. Semuanya. Wow, jadi peran pemerintah begitu hebatnya ya. Sekolah sampai S1, S2, S3 pendidikan itu gratis. Kalau kesehatan bagaimana, Isabel? Kalau kesehatan, itu banyak yang gratis juga. Atau begini, kalau kita mau ketemu sama dokter di sini, kita biasanya
bayar 100 atau 200 kronor per pertemuan. Itu kalau di rupiah berapa ya? 160.000. 300.000 rupiah lah untuk satu pertemuan sama dokter di sini. Tapi itu lebih murah daripada harga aslinya. Jadi mungkin pemerintah mereka bayar 70%. Dan kalau kita sudah sering ke rumah sakit, mungkin sudah habiskan 1.000 kronor atau lebih dari 1 juta rupiah. Kalau kita sudah habiskan lebih dari itu, di rumah sakit kita dapat yang namanya free card. Jadi setelah itu kita bisa dapat perawatan gratis. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan Mbak Agnita ya. Jadi universitas gratis dan pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Kalau orang asing bayar tentunya ya, Mas. Iya, orang asing bayar, tapi belum tentu juga tergantung statusnya. Misalnya suami saya dia kan punya izin tinggal di sini di Swedia, dan untuk kalau dia udah dapat izin tinggal yang permanen, walaupun dia belum jadi warga negara sini, dia tetap bisa dapat hak yang persis sama seperti orang Swedia. Itu berarti dia juga bisa kuliah gratis. Karena dia baru 1,5 tahun di sini, dia belum jadi permanen. Harus tinggal di sini minimal 2 atau 4 tahun untuk dapat yang permanen. Jadi di saat ini dia belum boleh kuliah, atau boleh tapi harus bayar. Tapi nanti kalau dia sudah dapat permanen, dia dapat itu juga. Dan untuk bahasa pengantarnya, apakah bahasa Swedia atau juga ada banyak universitas yang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris? Ya mayoritasnya itu bahasa Swedia emang, tapi ada banyak juga yang pakai bahasa Inggris. Itu sedikit tergantung jurusannya. Ada juga banyak universitas yang mahasiswa dari luar, jadi mereka punya yang dalam bahasa Inggris, yang internasional gitu. Nah, ini berkaitan dengan Koteka sebenarnya. Koteka ini kan komunitas traveler Kompasiana. Nah, saat ini bagaimana situasi pariwisata di Swedia, Isabel? Apakah orang ketika akan traveling masih bebas? Apakah ada karantina? Kemudian tadi banyak toko atau kafe udah buka udah hanya tutup dan dibatasin. Bagaimana saat ini? Dan bagaimana usaha pemerintah untuk recovery pariwisatanya? Iya, di saat ini udah banyak yang berubah dari bulan Agustus dan bulan September ini. Sebelumnya kan ada perbatasan, kita nggak boleh berkumpul lebih dari 8 orang di satu tempat, atau juga tidak boleh lebih dari 50 orang di satu tempat. Sekarang mereka udah hapus semua aturan kayak gitu. Restoran dan bar juga buka seperti biasa. Tempat wisata juga banyak yang sudah buka. Kalau taman hiburan itu juga buka lagi. Jadi itu hampir seperti biasa sekarang. Nggak ada banyak aturan. Mungkin untuk mereka yang mau travel ke Swedia, saya sedikit kurang tahu bagaimana aturannya, tapi saya bisa bayangin mungkin kalau orang ke sini mereka minimal harus dapat vaksin dosis pertama, atau mereka harus ambil PCR sebelum masuk ke sini. Dan kalau negatif, saya pikir tidak diwajibkan untuk karantina. Tapi beda pastinya kalau travel dari luar Eropa. Itu tentunya lebih gampang untuk orang Eropa masuk ke Swedia daripada orang dari luar. Dan sekolah juga sudah buka ya? Sekolah sudah buka, tapi setahu saya masih ada sebagian yang online. Dari awal bulan Oktober kayaknya semuanya akan balik seperti semula. Semua akan langsung semua sekolah dan kantor akan mulai buka lagi. Jadi kita nggak harus belajar dari rumah atau kerja dari rumah lagi. Jadi situasinya udah membaik, dan harapannya juga di negara Indonesia ya situasinya membaik juga. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Kalau tidak, saya bacakan ada pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. IKEA itu dijual meatball ya. Kalau kita pergi ke IKEA ada meatball, dan itu sangat populer lah. Teman-teman juga, kok wisata kulinernya malah ke IKEA ya, saya bikin beli meatball. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Apakah meatball itu kuliner khas Swedia? Iya, itu khas Swedia. Itu makanan nasional di sini. Itu ya kayak bakso itu meatballs, Swedish meatballs yang disajikan dengan kentang. Tapi kalau saya lihat di IKEA yang ada di Indonesia itu sering yang dihaluskan, maksudnya
mashed potato gitu. Kalau kita di sini biasanya makan yang direbus ya dalam bentuk utuh gitu kentangnya. Terus kita makan dengan red sauce, itu satu saus dari krim, dan juga dengan selai lingon. Saya lihat di satu restoran di Indonesia di Jakarta yang jual meatballs, ya Swedish meatballs, tapi mereka mungkin karena sudah sangat susah untuk transport selai lingon dari Swedia, mereka ganti dengan selai strawberry. Dan bagi saya orang Swedia itu sangat aneh karena selai lingon itu asam, jadi rasanya asam gitu. Sedangkan strawberry itu kan manis, dan untuk saya itu tidak begitu cocok kalau makan strawberry di dalam makanan. Ada restoran Indonesia di Swedia? Ada satu di kota saya yang tidak begitu jauh dari sini yang namanya Restoran Jakarta. Terus kalau di Göteborg, saya ada satu teman yang sudah buka restoran sayur di sana. Jadi itu restoran vegan, makanan Indonesia vegan. Baik ya, jadi lumayan terkenal ya Indonesia di Swedia ya. Maksudnya orang ada interaksinya sudah sangat intens ya antara orang Indonesia dan Swedia ya. Iya, tapi ada juga banyak yang tidak begitu tahu tentang Indonesia. Banyak di sini tahu tentang Bali. Banyak yang juga bulan madu ke sana, ke Bali dari sini. Tapi banyak orang, mereka juga pikir Bali itu negara sendiri. Mereka nggak tahu kalau itu termasuk Indonesia. Jadi banyak yang tahu tentang Bali, tapi nggak tahu tentang Indonesia. Aduh, ini kita minta bantuan Isabel ya, mengenalkan Indonesia ke Swedia ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari Aceh nih. Kalau kita orang Indonesia mau kerja di Swedia tuh gimana ya caranya ya, dari Mas Farisa nih? Ya, itu pertanyaan yang sedikit sulit untuk saya jawab. Kalau mau kerja di Swedia, ya itu harus dapat pekerjaan sebelum pindah ke sini. Kalau mau pakai bisa kerja ya. Dan biasanya bidang di mana mereka sering cari orang dari luar itu dalam kayak elektronik, atau mereka sering cari kalau insinyur, kalau ya banyak ya dalam bidang teknologi. Dan saya juga tahu banyak orang mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di sini, yang mungkin S2 di sini di Universitas Teknologi biasanya. Mereka sering kali mereka dapat pekerjaan setelah sudah lulus di sini. Mereka bisa lanjut tinggal di Swedia karena sudah dapat kerja, dan biasanya bahasa kerja di situ itu bahasa Inggris, karena itu begitu internasional, karena kita punya banyak kekurangan orang insinyur di Swedia. Jadi sering kita dapat bantuan dari luar, sering orang Asia yang kerja di sini. Kayaknya udah banyak nih yang pengen planning hidupnya, mungkin kuliah kemudian bekerja nanti di Swedia. Ya. Semoga teman-teman KOTK ada yang tertarik dan mungkin bisa menyiapkan kalau ingin kuliah atau bekerja di Swedia. Dan mungkin karena banyak perusahaan Swedia yang ada seperti IKEA di Indonesia, mungkin biasanya itu bisa menjadi jembatan ya Isabel, ketika dia ditransfer dari cabang Indonesia kemudian cabang pusat atau di kantor pusat. Nah itu salah satu biasanya yang bisa kita itu bekerja di mana-mana. Ini kita masih punya beberapa menit. Isabel, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Isabel kepada teman-teman di sini supaya saya nggak tahu ya, memotivasi teman-teman gimana untuk traveling. Kemudian tadi Isabel sudah membuat YouTube dan sebagainya. Silahkan Isabel. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah gabung di sini hari ini, dan saya juga mau bilang terima kasih saya sudah diundang di sini. Saya selalu senang untuk bisa bergaul sama orang-orang Indonesia, dan semoga ada dari kalian juga yang tertarik untuk maaf, suara saya agak serak hari ini, masih flu. Ya, jadi kalau ada dari teman-teman sini yang ada rencana untuk liburan atau mungkin malah untuk pindah ke Swedia, silakan boleh hubungi saya langsung juga, karena saya sangat senang kalau bisa memberikan tips. Sekali lagi terima kasih sekali Isabel atas sharingnya pada sore hari ini, dan banyak sekali manfaat informasi yang didapatkan dari sharing hari ini. Dan mudah-mudahan ya Isabel dan keluarga sehat selalu, dan semoga ya kita bisa traveling lagi, bisa pergi ke Swedia dan negara-negara Eropa. Kemudian
dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Koteka yang selalu hadir menyempatkan waktu setiap hari Sabtu, dan jangan bosen-bosen karena setiap minggu kita akan banyak berdiskusi, kemudian mendapatkan informasi tentang negara atau tempat-tempat wisata yang selama ini kita belum pernah kunjungi. Dan minggu depan nanti akan ada satu sesi lagi. Minggu depan kita akan ke mana Mbak Gana? Ke Jerman ya Mbak Gana? Ini tanggal berapa sih? 11 ya? Iya, kita akan ke Bonn. Ya, ke Jerman Dan kita akan kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya karena akan banyak memperbincangkan tentang jurnalismus dan Bonn, kota yang dulu pertama kali pernah jadi ibu kota Jerman sebelum pindah ke Berlin. Baik, dan Mbak Siti Aisyah kayaknya ada di Bonn ya? Ya, betul. Ya, nanti banyak bertanyalah dengan Mbak Siti Aisyah bagaimana kondisi di Bonn saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, dan kita berjumpa minggu depan hari Sabtu jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam.